Saya harus jualan sesuatu yang orang tidak bisa bandingkan secara harga apple to apple. Ya, Saya harus bikin brand, betul. gitu. Betul. Oke, saya bikin brand, saya mulai dari mana? Halo Uma. Hai. Halo Coach. Gimana kabarnya? Baik, baik. Coach sehat-sehat kan? Halo Saya teman-teman luar biasa, semuanya. disayang Tuhan. Oke, Uma. Ya, it's good to see you again ya. Kayaknya terakhir saya ketemu Thank di you. workshop and then you're sharing about your business gitu kan. Nah, senang banget nih ada Uma di sini. Saya siap nanya-nanya dan mau belajar tentang. Loh, kembali Coach. Saya yang mau nanya-nanya dan saya mau belajar. Loh, Jangan ditanya Coach, aja Coach. Saya mau banyak nanya jadi nih kesempatan. kamu kan tamunya saya, harusnya saya yang nanya Iya, dong. tapi saya oportunis Coach. Jadi saya mau nanya. Iya, 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 ya udah, oke, gantian lah ya. Siapa yang mau nanya duluan nih? Coach dulu deh, Coach dulu. Saya Nah, mau nanya banyak. Oke, tadi saya udah kenalin tentang Uma kan ya. Yang saya mau tanya sama Uma adalah biasanya saya akan nanya begini. Salah satunya adalah dulu jualan sepatu ya. Uma ini founder dari sebuah brand yang Amazara. keren, Amazara ya, Amazara. Dan Amazara ini luar biasa. Dulu jual sepatu hanya 5 sampai 10 per bulan gitu ya. Terus entah apa yang dilakukan Uma, tiba-tiba jebret 3.000 sepatu per bulan. Nah, itu Kalau itu ngomongnya kayak enak banget ya, jebret gitu. Kayaknya jebret, padahal nggak jebret ya. gitu ya. Padahal jebret gitu kayak. Coba kamu ceritain, apa yang kamu lakukan? Kok bisa sih gitu loh, dari 5 sampai 10 doang gitu, belum susah dukanya gitu kan ya. Susah duka, berarti susah semua sama duka semua tuh kan ceritanya. Iya, susah duka ya. Baru nyadar kok susah duka ya, benar juga. Tapi akhirnya suka pasti. Silakan Gimana? Jadi teman-teman buat yang belum kenal, just call me Uma. Saya yakin teman-teman yang follow Coach Yohanes pasti punya interest yang besar di bisnis gitu. Nah, seperti banyak dari kalian semua, saya juga mulai tuh nggak dengan grand plan yang kayak gimana gitu. It's sort of just mengalir aja. Cuman memang orang tua itu backgroundnya memang punya toko gitu. Jadi saya I learn a lot from them. Dari saya PK tuh udah diajak ke pasar terus gitu. Jadi kayak udah mulai kenal dan cinta dengan dunia entrepreneurship dari dulu sebelum orang itu bilang entrepreneurship itu keren. Sebelum tahu apa itu founder gitu. Jadi memang basisnya saya udah suka berbisnis dan jualan dari dulu. Nah, terus ketika saya udah pulang kuliah gitu kan, saya kebetulan kuliah di Aussie, terus habis itu saya balik, saya bantu usaha keluarga. Uma, orang tuamu usaha apa tadi sebelumnya? Usaha retail. Jadi orang tua itu sebenarnya jualan sepatu juga di daerah, di pasar, tapi kayak reseller gitu loh, Coach. Jadi bukan punya brand. Jadi I learn a lot about customer, about market, tentang basic jualan tuh semuanya dari orang tua. Etos kerja tuh saya belajar banget dari orang tua, Coach. Jadi dari situ setelah lulus kuliah balik terus belajarlah di toko, bantuin segala macem gitu. Terus sebelumnya saya juga sempat kerja sambil kuliah tuh jadi SPG sepatu. Wow. Jualan sepatu gitu sambil kerja. Kamu sekolah kan banyak orang bilang gitu kan, kamu sekolah jauh-jauh ke luar negeri gitu ya. Terus pulang kamu ngapain? Jagain toko gitu. Jaga toko. Gitu kan? Janji sama orang tua. Janji. Karena gini, pokoknya lu mesti balik ya gitu. Ya udah. Jadi meskipun di awal saya punya idealisme, saya punya mimpi, saya punya keinginan yang muluk-muluk seperti itu, tapi saya mulai dari apa yang depan mata aja ada gitu. Dan karena menurut saya kita punya grand plan seperti apapun, at one point kita harus mulai. Pokoknya harus ada titik dimulai gitu. Karena kalau nggak dimulai ya nggak akan sampai mana-mana mau sebagus apapun konsep kita gitu. Jadi waktu itu ya udah setelah jalanin toko, saya lihat kan di toko kan ada barang nih. Ada barang saya coba jual online. Sesimpel itu. Jadi barangnya apa yang ada di toko dijual. Jadi karena kebetulan itu tahun berapa, Uma? 2000. Jadi saya mulai pegang toko itu balik 2012 sampai 2015. Jadi 3 tahun itu
intinya bisnis, bantuin, terus Ya, cuman mikir gini, ini kan online lagi seperti ini, orang udah mulai ya, punya all shop segala macam. ya, Pada ya. intinya, gimana ya caranya supaya barang yang aku jual di toko ini bisa diketahui oleh lebih banyak orang? Hmm, Karena aku taunya online, ya udah saya langsung cobain aja foto-foto terus taruh di online gitu. Dan oke. saya itu Hmm, nggak mulai dari jualan sepatu, Coach. Saya tuh hmm, mulai dari jualan baju, jualan oke. kemeja cowok, jualan parfum KW. Oh, Jadi semua semua yang itu dijual itu kenapa? saya Karena beli. orang tua memang punya barang-barang itu atau Iya, kamu cari jadi lagi orang, waktu itu? jadi kan di toko ada barang itu. Ya udah saya foto, Oke, saya upload gitu. oke, oke, Nggak mikir sampai sana. Nah, kemudian oke. salah satunya ada sepatu juga gitu. Hmm, Nah, hmm, dari hmm, situ setelah dites hmm, semuanya, orang habis itu hmm, nanya-nanya. Setelah orang hmm. nanya-nanya, kok ini nanya-nanya doang? Nah, ketika kita sudah mulai menjalani dan memulai sesuatu, yang saya Ah, percaya adalah kita akan ketemu problem. Tapi hmm, problem ini sebenarnya it could be a good problem karena ini clue ya, untuk yang selanjutnya kan. hmm, Kayak hmm, selanjutnya mau mau kita harus ke arah mana nih gitu. Nah, pada betul. waktu itu Hmm, yang ngebikin saya pivot dari jualan hmm, segala macam menjadi fokus aja ke sepatu itu adalah karena orang itu setiap kali nanya apapun selalu mental. Karena hmm. mereka keberatan di ongkir. Dulu kan belum ada marketplace kayak gini yang Oke, kayak semua free oke. ongkir gitu kan. Hmm, Mereka selalu mikir gini, masa beli barang kamu yang mereknya itu bisa ditemuin di mana-mana, iya. terus habis itu mereknya bisa ditemuin di mana-mana, plus ongkir pula gitu. Jadi kan Itu mereka kamu nggak mau. dulu lewat mana jualannya? Website, website. Cuma website ya, wow. Website. Jadi dulu, jadi Website. kayak Hmm. mempelajari sendiri gitu, kayak minta tolong Heeh. teman customin, terus pelajarin WordPress sendiri dan lain-lain Wah, gitu. Jadi kamu bikin bener-bener, semua sendiri. iya bener-bener, Iya, bener-bener iya. bikin semuanya sendiri. Nah dari Oke. situ karena orang bilang nggak mau bayar ongkir, kemudian saya cuma Hmm. mikir simple coach. Hmm. Saya harus Hmm. jualan sesuatu yang orang tidak Hmm. bisa bandingkan secara harga apple to apple. Ya, Dan ya, itu ya. cuman saya harus bikin brand. Betul, Gitu. betul. Oke, saya Hmm. bikin brand, saya mulai dari Hmm. mana? Saya mulai Hmm. dari marketnya dulu, gitu. Saya lihat, Hmm. oh ini market yang mau saya serve. Ya. Kemudian saya punya produk apa ya? Oh kebetulan saya punya kenalan pengrajin sepatu nih, ya udah. Gitu Hmm. doang Hmm. ceritanya. Jadi kayak Dahsyat ya. akhirnya mulai Nah, mulai 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 jalan aja dari situ gitu. nah, nah. Nah, itu dia terus dari cuma 10-15 kok bisa jadi Oh 35 itu iya. gimana ceritanya itu? Nah, Nah, mungkin kalau saya bilang coach, mungkin momennya ya, tepat ya. Momennya tepat oke. dan Hmm. kemudian produknya itu bisa match dengan marketnya. Itu sebenarnya Ya, formulasi yang harus terus-menerus kita cari terus. Karena kan produk kadang market tren fit lah ya. ganti, produk market fit-nya tuh harus Hmm. fit gitu. Karena Hmm. dan itu Ya. nggak bisa kayak Hmm. dulu waktu 6 tahun lalu ya saya mulai Hmm. trennya marketnya udah geser juga behaviornya Ya. gitu. Jadi Ya. itu sesuatu yang constantly kita harus coba terus, inovasi terus Hmm. gitu. Itu I think in any stage Hmm. nggak ada bedanya, cuman beda casing doang gitu. Nah Hmm. gimana sih kok bisa dalam beberapa tahun aja udah Hmm. gitu jualannya? Karena memang yang kita fokuskan adalah gimana caranya ini produk market fit ini benar-benar fit sehingga kita bisa making sure that customer experience itu nomor satu. Saya tuh Oke. dulu sampai karena saya nggak punya background pembuatan sepatu ya, saya biasa Hmm. bisa jual sepatu, tapi saya nggak bisa bikin Hmm. sepatu kan. Ya. Jadi karena kita dengan apa yang ada aja, Hmm. dulu 10 sepatu yang kita jual pertama tuh kayak jebol gitu loh, kayak it's it's so embarrassing. Jadi kayak malu banget. Komplain dong Cuman ya, customer-nya waktu itu ya. oh komplain, komplain. Iya, iya, iya. Oke, Komplain oke. kayak mereka bilang, Kak, masa saya udah pakai ke outbound gitu, saya inget banget. Ini saya sepatu baru loh, dipakai outbound terus jebol gitu kayak wow kan. Terus saya bilang, ya saya cuma bilang gini, Kak, boleh nggak kasih waktu 1 bulan? Kita janji akan ganti sepatunya dengan yang lebih baik gitu. Wah, Nanti keren setelah banget kita ya. kirim, kalau misalnya kita kirim ternyata dia masih nggak happy dengan itu, it's okay kita balikin uangnya gitu. Iya, Jadi iya. Kamu nggak saya baperan ya rasa, waktu itu ya? oh saya anti baper. Aktif. Karena Itu. kalau kita baper nggak kemana-mana. Itu dengerin semua yang calon entrepreneurs dan entrepreneurs. Iya. Jadi entrepreneurs nggak bisa baperan, ya kan? Bener nggak, Uma? Nggak bisa. Nggak Iya. bisa. Itu kayak secinta apapun kita sama brand kita ya. Kayak Amazara is my baby gitu. Iya, Cuman iya, iya. it's still business.
gitu. It's still a Iya. business. Jadi nggak bisa, ini bukan anak kita yang bener atau pasangan kita gitu. It's not emotional, memang cinta, tapi kembali lagi kita harus logical, kita harus do what we have to do as a leader gitu. Jadi I like that. jadi pada waktu itu saya mikir ini kan intinya fokus utamanya untuk mencari produk market fit. Jadi kalau produknya belum fit dengan marketnya, ya gimana caranya supaya fit gitu. Nah, dengan mindset yang seperti itu, akhirnya orang malah jadi ngomong, orang jadi kasih testimoni, dan itu kita doing it without endorsement. Wow. Jadi no marketing budget, kita bener-bener paling kita spend tuh buat pameran gitu. Itu marketing budget bukan ya? Buat pameran gitu. Tapi nggak ada yang kita spend gimana. What we believe adalah word of mouth itu sesuatu yang kita sangat inginkan. Jadi kita mau make sure bahwa customer experience-nya itu bagus sehingga mereka bisa rekomend ke teman-temannya mereka juga gitu. Jadi pembelajaran dari Uma adalah bikin aja produk yang jelek dulu, terus customer komplain, terus bikin seneng, habis itu word of mouth. Enggak ya? Enggak gitu. Tapi ceritamu awalnya begitu. Ceritanya awalnya begitu, tapi akhirnya bikin customer experience-nya luar biasa. Jadi you focus on customer experience-nya. I like that ya. Jadi kamu tidak jualan sepatu. Bagus. Tidak, sebenarnya kita really kamu jualan market. Betul. Jadi kita fokusin ini, kita sebenarnya itu apa sih pain point-nya customer. Itu something that we always trying to evolve. Karena tahun demi tahun kan berganti terus tuh coach. Dulu orang suka begini, terus ada saingan yang seperti ini. Nah, kita harus ini terus lah. Challenge kamu apa sebagai seorang womenpreneur? Coba kamu sharing singkat. Saya sering banget sih coach ditanya kayak gitu, gini challenge-nya apa sebagai perempuan gitu. Enggak, mungkin karena dari dulu saya ngelihat ya kalau by the way ini bukan saya seksis atau gimana ya, enggak, cuman interesting aja kan. Karena woman itu kan juga, waduh dunianya banyak ya, keluarga, anak, ya kan semua. Betul. Itu hebat banget sih. Iya. Saya ada anak kan coach, anak saya udah gitu. Betul. Jadi obviously it's challenging. Cuman kalau menurut saya dari gini ya, I think to be fair, memang kesannya tuh kayak kita banyak banget yang dikerjain gitu. Tapi ya yang saya rasain, kalau kita bisa tahan dan sukses gitu ya, itu exposure yang kita dapatkan itu melebihi laki-laki. Mantap. Jadi, ya nggak coach? Coba. Kenapa begitu coba? Sekarang gini, nggak tahu ya. Saya merasa gini. Ada womanpreneur, ada istilah womanpreneur gitu. Manpreneur ada nggak gitu? Nggak ada, karena biasanya typically men gitu ya. Iya. Walaupun sekarang udah enggak sih. Iya, jadi kayak menurut saya, kalau internally saya sih ngelihat entrepreneur ya entrepreneur aja, man woman gak ada masalah. Nah, karena saya datang dengan mindset, ya udah keadaannya seperti ini, lu mau komplain apa lu mau jualan gitu, lu mau komplain apa lu mau bikin bisnis. Jadi karena saya pikir ya udahlah kalau kita, I came in a package, ada keluarga yang harus, ada anak yang harus saya take care of, mungkin ada kehidupan lain dan segala macam. I'm a lot nurturing, dan mungkin kalau woman kan biasanya a lot nurturing dan man gitu. Cuman saya pikir apapun itu, kalau kita berhasil making it to the top, kalau kita berhasil gitu ya sampai situ, exposure-nya itu malah lebih bagus gitu daripada laki-laki. Kalau saya bilang, kayak misalnya we walk into a room gitu, yang kebanyakan, saya sering banget nih ada di tempat dimana kebanyakannya laki-laki gitu di situ. Terus I'm probably the one or a few women only yang di sana. Lebih dilihatin kan? Iya. Gitu. Lebih dilihatin kan? You know, Uma, iya, yang saya super salut and respect ya, super salut and respect sama semua womenpreneur adalah biasanya women itu punya, apalagi sudah berkeluarga, punya anak segala ya, mereka punya banyak dimensi dunia yang harus dibantu ya, maksudnya ke anak, ke keluarga, ke bisnis, ke rumah tangga. Waduh, itu jadi beda. Kalau laki-laki kebanyakan dunia satu, ya udah bisnis, habis itu gue gitu kan ya. Makanya kenapa? Di kesempatan ini saya mau super salut sama womenpreneur ya. And I totally understand that gitu. Apalagi saya single mom coach. Jadi lebih apa ya? Mungkin jadi berat lagi gitu kalau misalnya mau dilihat dari sudut pandang itu. Cuman yang saya lihat gini ya, kemampuan untuk bisa nurturing, terus bisa multi talented in a lot of things.
Yeah. problem solving in a lot of things gitu. Kayak bisa memecahkan sesuatu di lapangan gitu. A lot of domestic things yang harus kita kerjain itu ngaruh juga ke kemampuan operasional di bisnis. Kayak we are a lot more detailed. Terus saya ngerasa it makes me a better leader. Karena dengan kemampuan ini saya jadi ngerasa bisa berempati lebih ke tim saya gitu. Empathy is not like, bukan yang saya maksud dengan kayak jadi lebih baper, no ya, tapi kayak kita jadi bisa melihat sudut pandang orang lain dengan cara yang lebih soft gitu. Jadi keren makanya. Iya, and I think itu ngebantu saya dalam hal leadership saya justru gitu. Karena totally agree. Jadi kalau saya bilang pasti challenge-nya banyak, tetapi bukan berarti benefit-nya juga tidak banyak kok gitu. So let's just focus on gaining the benefit daripada kita sibuk kayak mikirin nggak bisa ini itu gitu. Abis nanti waktunya kalau mikirin itu terus. Benar. Apalagi mikirin urusan orang lain ya. Urusan sendiri aja sebenarnya. Iya, benar banget. By the way, kalau saya boleh nanya Coach gantian. Kok kamu nanya sih? Saya masih punya pertanyaan nih. Ya udah. Ini masih 3 lagi ya kan? Kamu mau tanya apa? Jadi saya mau nanya, kan mumpung topiknya nyambung Coach. Sebagai orang yang kan kita kan pasti punya dunia di luar bisnis ya. Ya obviously kita kepengen bisnisnya bisa running autopilot and everything gitu. Saya kalau saya lihat, saya baca bukunya Coach, saya lihat. Oh, thank you. Saya baca gitu. Not in detail karena it was a lot of things yang harus dieksekusi gitu. Cuman what I get adalah autopilot gitu, kayak ini gimana caranya bisa autopilot and everything. Dan kalau saya nggak salah tangkap, Coach bilang ya salah satu yang paling sentral kalau mau autopilot itu ya jangan berharap mau ada bebek suruh terbang gitu intinya. Nah, itu kayak jangan salah hiring, jangan salah naruh orang di posisi yang salah, and then you're hoping that this bebek tuh bisa punya sayap dan terbang karena it's impossible. Benar. Gitu. Nah, tapi itu sepertinya paradigma yang a lot of new entrepreneurs masih mungkin tahu gitu Coach, tapi mereka nggak tahu gimana sih untuk bisa hiring, untuk bisa dapetin sesuatu yang bisa terbang gitu dengan limited resources. I think my followers would love to hear itu dari Coach langsung. Iya. Jadi mungkin gini ya, Uma ya, sampai hari ini ya, saya banyak ketemu entrepreneurs yang benar-benar punya bisnis ya, nggak cuma gede gitu ya, tapi ya gede juga gitu. Dan mereka nggak beli yang namanya autopilot. That's interesting ya. Karena kalau dipikirin, bangun bisnis kan harusnya adalah minimal 2. Harus makin profitable, menguntungkan betul kan? Tapi nggak bisa itu doang, punya duit banyak, terus tapi nggak punya waktu buat orang-orang yang kita sayangi dan buat kita sendiri kan juga nggak bisa berdampak juga gitu kan ya. Jadi makanya harus profitable dan autopilot. Jadi pertanyaan Uma adalah kalau gimana caranya bikin autopilot? Saya mau jelasinnya sesingkat mungkin karena waktunya memang tidak panjang, tapi paling nggak dibagi 2 dimensi ini Uma. Yang pertama adalah soft dimension, dimensi yang sangat soft dulu. Tapi yang soft itu justru yang paling penting, ya kan? Nah, kenapa bisnis nggak bisa autopilot? Jawaban lengkapnya sih bangun 4 kaki mejanya ala Gratio lah ya. Bangun 4 kaki meja. Tapi kan kalau jelasin itu butuh 3 hari 3 malam. Jadi saya jelasin yang simple dulu ya. Nah, jadi soft dimensionnya apa? Tahu nggak? Ternyata Uma, yang pertama dari 3 nih, soft dimension 3 kesalahan penting kenapa banyak pemilik bisnis tidak bisa bikin bisnisnya autopilot. Yang pertama, mereka sudah ngelihat fakta bahwa yang paling jago adalah diri sendiri. Jadi dia Superman, dia Superwoman. Jadi dia bilang gini, Coach Yohanes ngomong autopilot, dia kagak tahu bisnis saya. Ini yang masak kue, dia harus saya. Kalau orang lain mau chef dari sekolah luar negeri segala macam pun nggak bisa, gitu kan? Nah, itu problem ya. Itu. Atau kalau bukan yang F&B, dia bilang semua coach ini yang ngaturin tuh harus saya, dari nyari supplier bahan sepatu, dari kemudian yang ngaturin inventory-nya gimana, dari desain harus saya, sampai customer pun cara ngomongnya harus saya. Misalnya begitu ya. Nah, itu kemungkinan kenapa? Mungkin kalau kita amoeba kita bisa membelah diri, boleh lah ya. Nah, iya kan? Berarti kesalahan pertamanya adalah percaya bahwa diri sendiri Superman, paling jago, paling mastering, dan orang lain nggak ada yang bisa gantiin. Which is, faktanya memang begitu memang. Nggak ada yang bisa gantiin seorang Superman. Nggak ada yang bisa gantiin seorang Superwoman. Nggak ada.
Tapi game-nya bukan soal gantiin jadi Superman. Nanti kita bahas sebentar. Nah, sekarang yang kedua nih kesalahannya. Soft dimension dulu, Maya. Yang kedua adalah, apa yang terjadi begitu kita coba rekrut karyawan, bangun tim, kita nggak menguasai cara rekrut karyawan loh. Kita nggak menguasai cara milih orang yang bagus. Mungkin banyak dari kita yang belajar bilang ini, coach, boro-boro milih, coach. Orang saya pasang iklan lowongan yang masuk CV-nya cuma sedikit belasan doang gitu kan ya. Belum kalau ngelihat CV-nya, ya ampun, ini orang masa depannya bagus apa enggak sih? Belum ada pernah terima foto CV yang ada fotonya, begitu kita lihat fotonya aja, baru lihat fotonya Uma. Aduh, kenapa gue kok lemas banget ya? Energinya kesedot sama fotonya gitu kan. Coba bayangin. Jadi ternyata jadi gila, bayangin gokil nggak kalau orang itu kerja sama kita day to day ngobrol. Iya. Betapa kesedotnya kita gitu kan. Iya, drain banget. Drain banget, and then kemudian ya heart eating akhirnya. Heart eating ya makan hati gitu. Nah, jadi kesalahan kedua kenapa bisnis kita nggak bisa autopilot. Kita pikir yang penting bangun bisnis itu jago jualan, jago bikin produk. Padahal sebenarnya apa? Bisnis yang profitable autopilot ya. Menurut Coach Yohanes G. Pauli, tugas utama seorang pemilik bisnis belajar untuk stop jadi Superman atau Superwoman, and then belajar bangun super team. Artinya apa? Artinya yang tadi Uma bilang, saya mau tambahin, semakin tinggi kita di sekolah kehidupan, semakin soft skill yang dibutuhin. Ya nggak sih? Kita harus jago people skill gitu. Salah satunya adalah bagaimana merekrut karyawan bagus, menarik orang-orang bagus mau bekerja di perusahaan kita, walaupun perusahaan kita masih kecil menurut Anda, masih cupu menurut Anda, belum keren menurut Anda, tapi bisa. Nah, kalau di Gratio namanya Gratio Power Recruitment. Tapi saya mau bahas aja, kesalahan kedua adalah menganggap bahwa people skill itu bukan tujuan nomor satu. Justru Anda harus bisa rekrut. Nah, kalau nggak, akhirnya Anda dapat yang tadi Uma bilang, saya sekarang nyebutnya adalah kita dapatnya kelinci, ya kan? Padahal kita mau mencari lumba-lumba muda untuk diajarin sama kita supaya akrobatnya bagus, gitu kan? Nah, bayangin aja kelinci kita ajarin supaya masuk ke air aja dia ketakutan, gitu kan ya? Apalagi bisa berakrobat seperti yang kita mau, gitu. Sampai kiamat juga nggak bisa. Nggak bisa, ya. Ada kelinci yang nekat sih, dia masuk berenang. Tenggelam dong. Ada, tapi dia ya kelopak-kelopak gitu doang. Kitanya ngelihatnya, ya ampun, lu kenapa nggak kayak gua sih? Kita hard eating. Iya. Tapi jangan salah loh, kita pemilik bisnis hard eating, makan hati. Tim yang salah, di tempat yang salah, juga hard eating sama Anda dia, ya kan? Dia juga makan hati. Bos gua kenapa ya marah-marah melulu gitu ya? Nah, ada bos yang bilang bahkan, lu kan 30%-nya udah termasuk gua marahin, allowance gua marahin katanya gitu kan. Kasihan banget gitu ya. Itu yang kedua. Kita ke poin yang ketiga. Iya. Poin ketiga, saya mau share sedikit mungkin supaya teman-teman juga yang di sini kayak merasa relate dengan apa yang dirasakan gitu. Saya pernah banget coach ada di posisi seperti itu sampai I realize bahwa kalau kita nggak get it right the first time, nanti di belakang lu pusing sendiri dan kita nggak akan kemana-mana. Itu udah bekerja dengan orang yang semakin kamu bisa dapatkan orang itu semakin the game changes. Betul, cara dapetinnya susah. Tapi kalau misalnya you settle for less, kamu nggak akan kemana-mana. Jadi sampai coach, saya tuh mikirnya gini gampang aja. Daripada gue hire orang, bayar orang yang bukannya dia malah bikin enak, tapi malah bikin repot, mendingan posisinya kosong aja. Nah, saya mikir gitu. Itu bahaya, Uma. Itu bahaya. Bahayanya gini ya, dua sisi ya. Satu gini kan, banyak dari pemilik bisnis cari karyawan, nggak tahu lah cara rekrut karyawan, cara pasang iklan lowongan nggak tahu yang benar, cara screeningnya nggak tahu yang benar, cara assessnya nggak tahu yang benar gitu kan ya. Yang praktis deh kalau nggak yang benar gitu. Akhirnya apa? Pilihannya adalah banyak yang di bawah standar. Betul kan? Betul. Di bawah standar. Pilihan pertama apa? Aduh, saya butuh orang banget nih. Akhirnya, urgent. Dia terpaksa rekrut orang. Ngetesnya gimana? Cuman basahin tangan, taruh di bawah jarinya, selama ada aliran nafas, rekrut. Berarti